Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Isniati, Kepala SMK Negeri 1 Muara Enim. Di samping saya ada Pak Elvan, Pak Isman, staf PTK SMK, Bapak Ibu guru yang hadir melalui Zoom ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas nikmat kesehatan yang dilimpahkan sehingga kita dapat bertemu. Langsung pada intinya Bapak Ibu yang ada di meeting ini, kita akan membahas tentang PAK online dari PKB. Yang pertama tentang PAK dulu, saya akan coba share screen. Nanti akan coba dijelaskan oleh Pak Elfran karena yang mengonsep surat edaran PAK ini saya dan Pak Elfran dibantu rekan-rekan yang lain. Untuk surat edarannya, Bapak Ibu bisa buka website juga, portal bidang PTK dengan alamat ptk.disdiksumsel.com. Jadi alamatnya ptk.disdiksumsel.com. Atau bisa melalui aplikasi ya. Aplikasi yang nanti akan kami share ke kepala sekolah untuk di-share ke grup di sekolahnya. Nah, setelah itu pada bagian PAK nanti ini ada menu, beberapa banyak menu. Ada menu tentang PAK agar dibuka dan nanti akan ada surat edaran tentang penetapan angka kredit serta panduan yang lainnya. Ini surat edarannya kita lihat. Surat edaran daftar usul PAK online. Mudah-mudahan sudah sampai di sana. Dan untuk selanjutnya akan saya minta Pak Elfran untuk menjelaskan tentang surat edaran ini. Kalau misalnya surat edaran ini susah dibuka, mungkin kita bisa buka melalui website-nya saja. Kita bisa baca di website itu karena isi dari website ini juga sama dengan isi dari surat edarannya. Jadi sama saja. Silakan Pak Elfran dijelaskan tentang surat. Duduk sini, Pak. Surat edarannya ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu yang hadir pada meeting ini, kami akan menyampaikan kembali sesuai dengan surat edaran yang kami buat, khususnya dari bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Daftar usul PAK online ini kami sampaikan kita singkat saja untuk Bapak Ibu. Ini maksudnya walaupun itu ya. Pertama, pengelolaan PAK akan dilaksanakan secara online. Setiap tenaga fungsional, khususnya guru dan pengawas, tidak perlu mengirimkan berkas secara manual ke tim sekretariat PAK provinsi. Terus kedua, bukti fisik sesuai syarat pengajuan daftar usul PAK tetap dibuat dan diarsipkan di sekolah dan oleh tenaga fungsional yang bersangkutan. Tidak disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Setiap tenaga fungsional yang akan mengajukan PAK akan mengirimkan scan berkas sesuai lampiran dalam bentuk PDF melalui link. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dari
edaran tersebut bisa dibuka di edaran tersebut. Terus tempat kepala sekolah menyampaikan secara langsung bukti fisik dalam bentuk satu jilid berkas untuk seluruh tenaga fungsional yang menyampaikan berupa pada tim sekretariat Pak berupa seperti selama ini manual Bapak Ibu. Jadi yang pertama surat pengantar dari Pak Sekolah, surat pernyataan tanggung jawab kontrak Pak Sekolah, ini yang terbaru ini. Selama ini belum ada surat pernyataan tanggung jawab kontrak Kepala Sekolah. Contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini ada di website, bisa di Bapak Ibu buka. Contoh untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kepala sekolah di bawah itu harus menempelkan metrai 6.000 untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Seandainya surat pengantar itu ada lebih dari satu orang guru, itu di surat pengantar pada surat edaran itu ada contoh daftar yang menunjukkan berupa daftar nama guru, nomor HP, dan juga ada keterangan kolomnya. Kalau seandainya lebih dari satu orang, seandainya satu orang untuk pengantar biasa. Terus di poin ketiga yang perlu dilampirkan pada pengantar tersebut, daftar-daftar yang berkas yang disampaikan kepada dukun tersebut biasa pada intinya. Daftar pangkat terakhir yang harus dilampirkan yang melekat pada SK pangkat terakhir guru yang bersangkutan. Sampai ada pak tahunan yang telah terbit setelah pangkat terakhir dilampirkan. Untuk seandainya ada ijazah S2 yang mau diusulkan, tolong dilampirkan juga berita izin belajar, surat keterangan reguler dari prodi, surat keterangan akreditasi prodi minimal B, terus daftar nilai yang bersangkutan, ya cuma itu. Terus untuk selanjutnya pengembangan diri. Nah, untuk pengembangan diri berupa yang ada nilai jam minimal 32 jam, itu sebaiknya itu yang diakui oleh tim penilai, itu yang banyak dipertanyakan oleh guru. Sebenarnya itu masih koordinasi dulu sebenarnya kami dari sekretariat tim 4 dengan tim penilai. Mungkin tim penilai juga masih mau apa lagi? Yang dipertanyakan oleh guru-guru kebanyakan masalah yang diterbitkan oleh IG. Nah, kebanyakan memang simpang siur selama ini. Ada tim penilai yang menilai, ada yang tidak. Seharusnya memang kalau dari IG itu minimal ada dinas yang terkait yang ikut menandatangani sertifikat tersebut. Minimal kalau di dinas, kepala dinas yang mengikuti, yang mengetahui. Memang disarankan seharusnya ada koordinasi ke dinas dari pihak IG. Minimal mengajukan proposal bahwa akan mengadakan pelatihan atau meeting atau ya sejenis kegiatan lah. Paling tidak mengajukan proposal ke dinas. Minimal setelah mengajukan proposal disetujui dari dinas, dari kepala dinas, mereka mengadakan kegiatan. Nah dari situ misalnya
pelaksanaan sudah selesai, sertifikat terbit nanti diajukan ke dinas kembali untuk ditandatangani oleh kepala dinas sehingga bisa diakui oleh tim penilai. Memang ada unsur yang kebanyakan guru karena ingin mengejar banyak piagam atau sertifikat, kadang-kala sertifikat atau tempat mereka ikuti kadang-kadang dalam artian tidak jelas. Kadang juga kadang tidak linear dengan mapelnya. Nah, sebaiknya ini dari tim penilai kadang bicara secara non formal kami tim penilai. Kadang kami juga ingin dengan tim penilai juga ada kesepakatan untuk yang ini tadi. Untuk sementara ini memang dari tim penilai sebaiknya ada proposal lah dari pihak dinas. Jadi sertifikatnya bisa diketahui ada minimal para dinas provinsi ikut mengetahui bahwa kegiatan itu memang diakui dan ditandatangani oleh kepala dinas. Mudah-mudahan bisa dihitung. Untuk selanjutnya ada dari guru atau tenaga pendidikan tersebut mengajukan pengembangan diri. Nah, untuk sertifikatnya difotokopi, diketahui oleh kepala dinas, diketahui oleh kepala sekolah. Nah, jadi foto di scan itu yang diupload ke pas melaksanakan untuk mengajukan dokumen di bagian pengumpulan tersebut. Setiap berkas yang berupa fotokopi dilegalisir kepala sekolah, di scan lalu diupload. Untuk nilai PKG untuk selain dari pengembangan diri, di situ juga ada unsur utamanya itu ketika atau makalah. Nah, kebanyakan guru bingung apakah di scan seluruhnya, misalnya dia ada 50 halaman atau 30 halaman. Tidak, di sini jadi yang kita upload itu berupa file. File misalnya dia ngetik di file Word. Nah, Word itu di-convert ke PDF. Nah, hasil dari konversi PDF itulah yang diupload nanti. Jadi bukan berupa berkas. Untuk yang lainnya, misalnya kartu juga itu di fotokopi, di legalisir, terus di scan berupa PDF. Pada umum dan prinsipnya sama dengan jadi untuk lampiran pengajuan Pak Pengajuan ini sama dengan usul Dupak yang sebelum-sebelumnya yang secara manual. Bedanya secara online. Pada prinsipnya seluruh yang berkas yang berupa fotokopi baiknya dilegalisir baru di scan untuk sebagai pemisahan sah dari kepala sekolah. Demikian informasi sementara dari kami. Informasi lanjutnya bisa ada kendala bisa ditanyakan. Oh, baik, terima kasih, Elvan. Ya. Untuk teknis pengisiannya, Bapak Ibu yang sempat hadir, saya share screen lagi. Di sini kan ada portal ya dengan alamat tadi. Ada link yang di sini gg.gg/online atau Google Drive ini bisa diklik salah satu aja. Ketika kita buka, nanti kita akan diminta untuk mengisi data yang berupa hasil scan dari seluruh syarat-syarat PAK yang 13 tadi. Yang 13 tadi itu apa saja? Itu ada di surat edaran. Ini yang 13 yang akan di-scan. Misalnya kita disuruh masukkan MSN, email, kemudian next berikutnya kita akan mengisi tentang
surat pengantarnya, upload, pembagian tugas, SK pengawas, mata terakhir, sampai kepada ijazah tadi. Semuanya berupa PDF, Bapak Ibu, sehingga ketika tadi yang disampaikan Pak Elfran, dokumen penelitian tindakan kelas, PI, KI, dan sebagainya itu jumlahnya banyak, maka kita konversi, atau kalau di Microsoft Word yang 2010 ke atas itu di save as dalam format PDF. Untuk bagian legalisir, tanda tangan, dan segala macamnya kita tinggal insert picture di bagian Word-nya, baru kita kirim. Nah, setelah dikirim maka tugas Bapak Ibu selesai. Jadi mandiri ya, Bapak Ibu mandiri bertanya, kalaupun minta tolong, silakan minta tolong dengan orang terdekat, keluarga dulu, atau operator TU atau guru-guru di sekitar. Nanti akan ada penilaian secara online dan hasilnya pun bisa dipantau secara online. Cara kami seperti itu. Itu untuk teknis pengisian faknya. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin mendengar dari kepala sekolahnya dulu. Mungkin ada kata-kata sambutan atau gambaran situasi pelaksanaan pak di sana dan harapan ke depannya seperti apa. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilahkan ke Bu Miss Niati. Bu Miss, bisa dengar suara saya? Silahkan di unmute, Bu Miss. Ini juga kemarin saya mohon maaf Bu Miss lupa mengundang ke Sungai Rotan Bu Miss ya. Jadi SMK Negeri 1 Muara Enim ini sekolah pertama yang kami berikan sosialisasi secara Zoom atau daring. Karena kami khawatir belum tentu ada waktu singkat untuk ke sana. Sehingga supaya lebih cepat informasi ini tersampaikan, kami langsung daringkan saja. Di sini ada Bu Miss Niati, jika masih ada di sekitar, mohon untuk berbicara, Bu. Halo? Atau kalau tidak ada Bu Miss, mungkin salah satu wakil kepala sekolah? Ada yang mewakili? Silahkan berbicara deh, salah satu yang mewakili. Bu Miss ini belum ada suara. Atau sambil menunggu Bu Miss terhubung suaranya, kita buka sesi tanya jawab saja terkait dengan penjelasan PAK, baru nanti tentang SIM PKB. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung aktifkan mikrofonnya dengan cara klik gambar mikrofon yang ada di pojok. Seperti biasa Bapak Ibu Zoom dengan anak-anaknya. Silahkan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada Pak Muhammad Yani, ada Ibu Rubiati, ada ya Bu Rubiati, coba Ibu bicara Bu. Diklik dulu gambar unmute-nya Bu. Gambar mikrofonnya diklik dulu Bu. Biar bisa berbicara, gambar mute-nya dipencet dulu yang di pojok kiri bawah itu. Ada gambar mute, dihilangkan dulu, di unmute dulu. Ibu Yosi, bisa dengar suara saya? Bisa Bu? Bu Asmiati? Siapa? Bu Yosi. Di unmute dulu Bu. Gambar mikrofonnya dipencet dulu biar bisa berbicara.
Triani. Bu Triani coba bicara, Bu. Karena dari tadi nih kami sambil ngecek spek juga. Ya, ini siapa yang bicara nih? Ibu Triani ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Ya, jelas, Bu. Sangat jelas. Oh iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini Pak, saya mau bertanya. Untuk setiap tahunnya itu, untuk pengembangan diri, dalam hal ini sertifikat itu, Pak, ya, itu berapa batas maksimal yang bisa dihitung itu Pak? Karena kan yang namanya kita dalam kondisi COVID seperti ini, banyak yang pelatihan yang sifatnya daring gitu. Dan kami ikuti, apakah nanti misalnya kalau kami ikut 5 bisa dihitung semua, atau hanya dibatasi 5 saja seperti itu Pak. Mohon informasinya Pak. Oke Bu Triani, terima kasih pertanyaannya Bu. Kami coba arahkan ke Pak Elfran atau Pak Yusman untuk menjawabnya. Baiklah Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengikuti pelatihan atau berupa daring itu boleh sebanyaknya, asal tidak mengganggu mata pelajaran atau waktu mengajar di sekolah secara daring dengan siswa. Lebih dari 5 boleh berarti Bu Tri? Boleh lebih dari 5. Oh iya Pak. Jadi masalah di sini harus linear dengan mapel itu supaya bisa dihitung. Itu juga sampai saat ini masih kami nanti dengan tim penilai, masih nanti koordinasi dengan tim penilai. Ada yang tim penilai, ada yang menilai, ada yang tidak dinilai, maka apa yang sertifikatnya, karena satu tadi mungkin tidak linear, terus penyelenggara dari pelatihan tersebut kadang bukan berupa ini. Memang dari tim penilai mereka menyarankan seharusnya sertifikat yang ada itu harus diketahui oleh instansi yang terkait, misalnya LPMP atau Dinas Pendidikan, dan dibikin oleh Kepala Dinas. Itulah makanya disarankan sebaiknya, misalnya kebanyakan IG yang menyelenggarakan itu. Nah, seharusnya IG dan pihak IG mengajukan proposal, mereka akan mengadakan apa, sehingga minimalah dari dinas mengetahuinya. Seandainya sertifikatnya ada, nanti dari IG-nya, dari pihak IG, nanti dinas untuk menandatangani, minimal Pak Dinas mengetahui kegiatan tersebut. Nah, itu bisa dinilai oleh tim penilai dan ada nilainya. Takutnya kebanyakan mengikuti pelatihan atau berupa daring itu, kebanyakan tidak ngomong tuh ini apa kadang tuh maaf ini. Nah, baiknya itulah makanya saran kebanyakan dari tim penilai menyarankan paling tidak kepala dinas mengetahui dari sertifikat tersebut, sehingga tidak bisa dinilai oleh tim penilai dan dia diakui sertifikat tersebut. Dan untuk jumlah boleh sebanyak-banyaknya boleh, asal tidak mengganggu jam mengajar dari kegiatan di sekolah tersebut. Demikian jawaban kami, Bu. Terima kasih. Gimana Bu Tri? Cukup? Iya Bapak, alhamdulillah jelas Pak. Oke, ada pertanyaan lain Bu Triani? Alhamdulillah Pak. Cukup Pak. Cukup, baik. Satu itu dulu Pak. Ya, siap. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu silahkan kalau ada yang bertanya di unmute saja mic-nya atau di ketik chat juga boleh, tapi kalau bisa langsung bicara saja. Halo. Ya, silahkan, ini siapa yang bicara? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ari Satriawati, Pak. Ya, silahkan Bu Ari. Lanjut. Jelas, Pak? Jelas sekali, sangat jelas. Izin bertanya, Pak. Boleh Bu Ari. Untuk PK
di sini kan saya mengajar kurang dari 24 jam, Pak ya. Ya, Tapi saya mendapat tugas tambahan sebagai kepala unit produksi. Nah, itu untuk PKG-nya apakah semuanya dilampirkan, Pak? oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu Ari, cukup itu saja? Untuk sementara itu dulu, Pak. Mungkin nanti kalau setelah ada jawaban mungkin nyambung, Pak. Ya, Siap. untuk sementara itu dulu, Pak. Oke, siap. Silahkan Pak Elfra atau Pak Yusman, ganti ya? Beda Bapak Ibu, Pak Yusman. ini kami akan menjelaskan secara singkat. Mas Ibu Ari, masalah apa tadi? Iya, Pak. PKG. PKG, Pak. PKG, ya kalau bisa itu lampirkan seluruhnya, karena nanti tim yang menilai itu. Jadi ada hasilnya apa di situ nanti. Jadi ibu lampir saja di berkas itu, nanti tim yang bisa menilai dalam pemberkasan tadi. Gimana Bu? Pak, maaf Pak, nanya lagi Pak. Boleh. Apakah itu semua Halo? Ya, Apakah semua indikatornya itu dilampirkan atau cuman yang lampiran bagian C, D, atau yang beberapa bagian saja, Pak? ya, ini Bu, ini ketentuan pasti Bu. Lebih baik Ibu lampirkan semua aja. Ya. Jadi tim, karena itu menyangkut di penilaian dari tim. Kita kan statusnya sekretariat tim. Pengetikan. Jadi alat lebih banyak Ibu lampirkan tidak apa-apa. Berupa file. Oh, iya. File. Berupa filenya, Pak ya? Berupa filenya ya? Ya. Jadi Oh iya, ya. Bu Ari, karena bentuknya itu PDF, Ya. kita kan seberapa banyak pun PKG yang akan dilampirkan itu tetap dijadikan satu file, Bu. Jadi kan kita bisa insert semuanya ke Word, kita save as ke PDF, atau kita konversi semua scan atau foto itu langsung menjadi satu PDF. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak mungkin nanti akan semakin bagus tim penilai melihatnya, asalkan runut terstruktur berdasarkan waktu dan berdasarkan tahun, seperti itu Ibu ya. Oh ya. Oh, satu lagi Pak, boleh nanya lagi Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Masih berkenaan dengan PKG Pak ya? Boleh. Kita kan setiap awal tahun itu buat SKP Pak ya? Iya. Nah, jadi di SKP itu kemarin pada tahun 2019 saya tidak masukkan tambahan PKG-nya Pak. Karena kan tugas tambahannya itu dari bulan Juli. Itu bagaimana Pak? Apakah PKG-nya masih harus tetap dibuat atau mengikuti SKP yang sudah terbit Pak? Baik, coba Pak Elfran atau Pak Yusman, silakan. Boleh dilampirkan lagi Bu? Yang tambahan tadi. Boleh dilampirkan lagi Pak? Boleh dilampirkan lagi. Tapi ini sudah periode yang berbeda. Tapi tidak sesuai dengan SKP tidak apa-apa Pak? Nanti paling di sana lah Bu, nanti Bu. Dirubah aja Pak. Sebab memang kita lucu kadang Bu dengan SKP yang terbit. Kadang masalah penilaian itu tuh kadang contoh periode Oktober itu masa penilaiannya dari 1 Juli misalnya tahun lalu sampai dengan 30 Juli tahun ini. Sedangkan Ibu kadang tuh buatnya di atas bulan Juli. Di atas bulan Juni. Sedangkan Pak. Nah, itu bisa dilampirkan lagi. Ya. Bisa dilampirkan lagi, insyaallah. Paling nanti kan Pak itu memang terbit bulan Juli. Nah, untuk paling misalnya ada tambahan, paling merubah di SKP. Kebanyakan memang tidak sinkron di SKP. Nanti dia edit aja di SKP. Aja dengan Pak. Ya, masalah piagam misalnya. Oh iya Pak. Nah, piagam juga contohnya sertifikat. Sertifikat itu misalnya periode Oktober itu kan terakhir penilaian sampainya 30 Juni misalnya tahun ini. Sedangkan sertifikat dia dapat di bulan Desember. Nah, sedangkan untuk itu, nah itu bisa dilampirkan lagi, Bu. Bisa dilampirkan bisa yang tahun lalu, misalnya tahun lalu belum dinilai, bisa dilampirkan nanti. Nanti kan ada tanggal penandatangan di sertifikat tersebut. Bisa nanti kita
kita ajukan ke tim penilai untuk minta penambahan nilai dari penilai yang belum dinilai. Gitu. Oh iya, Pak. Sudah cukup jelas? Pak, boleh satu lagi, Pak? Masih berkenaan dengan tadi. Ada surat pernyataan dari kepala sekolah yang menegaskan bahwa saya mendapat tugas tambahan atau bagaimana, Pak? Untuk dilampirkan di PAK itu sendiri, untuk PAK sendiri. Ya, bisa bisa dilampirkan. Untuk dupaknya, Pak? Ya, bisa dilampirkan. Untuk dupaknya apakah ada Untuk surat pernyataan bahwa mendapat tugas tambahan, Pak ya? Ya. Untuk dupaknya, Pak? Ya, di dalam ada surat tugas nanti dari kepala sekolah. Dilampirkan secara boleh difoto, di-upload berupa PDF. Kalau ada SK. Oh iya. Ya. Ibu, kami dikit, Bu. Ibu kan mau ngusul dupak, Bu. Halo. Wari. Halo, iya, halo. Itu kan ada Iya dengar, Pak. Dengar, Pak. Dupak itu kan. Nah, dupak itu rangkuman dari pertanyaan itu nanti, Pak. Usul. Misalnya itu akan 5. Ada taman sekaki. Nah, di dupak itu kan sudah ada kalimat itu. Misalnya piagam 5. Jadi berarti kan diberkat 5. Ya. Sekaki juga, ya. Nanti tim tidak ada melihat dupak tadi, langsung buka berkas ya. Ada piagam 5 di sini. Jadi untuk memudahkan tidak mencari kemana. Itulah gunanya dupak tadi. Kalau tahunan berarti setahun. Kalau 2 tahunan 2 kali, 2 dupak berarti 2 berkas. Misalnya doang. Kalau 5 tahun, 5 dupak. Berarti tebal berkasnya. Nah, itu. Oh ya. Maka dupak itulah rincian dari berkas dari bawah itu tadi. Jadi kelihatan karena ibu ada 5 piagam, ya. Nanti di berkasnya ada 5 piagam itu. Yang terdiri harus ada tugas dari sekolah. Tim penilai tidak mau kalau tidak ada tugas dari sekolah. Karena protes dulu. Pak, kenapa saya ada nilai? Kalau nggak ada tugas. Yang penting Bu, walaupun gimana caranya, ibu kan ada tugas dari sekolah. Ya, berarti ibu mengikuti kegiatan itu, misalnya kegiatan apa di luar kerja itu ada perintah sekolah. Boleh meninggalkan kelas artinya. Gimana, Bu? Oh iya, makasih, Pak. Ya, makasih, Pak, informasinya. Silakan yang lainnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan. Mungkin yang lain silakan yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siapa ini? Tanya. Rusdiana. Oke. Iya. Ya, Pak. Kami juga dari SMK Negeri 1 Muaraenim, Pak. Ya, memang satu sekolah nih. Cuma satu sekolah. Iya, teman satu sekolah. Karena saya baru masuk ini, Pak. Baru masuk join, Pak. Silakan terus. Iya. Saya ini dikatakan baru kalau untuk untuk naik pangkat dan lain sebagainya. Kemudian saya baru dari kemarin 2C bersamaan jadi 3A, Pak ya. Iya. Jadi ini pertama. Yang ingin saya tanyakan itu saya periode pengajuannya April untuk Oktober. Yang mau saya tanyakan itu, Pak, apakah tetap harus ada PAK tahunan itu? Apa nunggu perhitungannya sudah cukup baru kita ajukan? Apa PAK tahunan itu harus tetap dilaksanakan? Nah, sekarang kalau memang sudah harus tetap dilaksanakan, ini untuk yang periode tahun kemarin saya sudah terlambat. Apakah bisa diajukan di periode April ini? April yang sekarang untuk seperti itu, Pak. Coba Pak Elfran dijawab, nanti saya sambil jawab juga. Ibu Rusdiana. Iya, Pak. Ibu sekarang golongan berapa, Bu? 3A. Gimana, Pak? Golongan terakhir Ibu, jadi SK terakhir golongan berapa sekarang? 3A. 3A. MT 3A-nya kapan, Bu? Kota MT 3A-nya 1 April 2019. Nah, yang akan dipertanyakan itu untuk periode April gitu kan? Iya. Satunya kalau seandainya mengajukan tahunan boleh untuk periode Oktober ini. Boleh.
Boleh, Pak ya? Boleh. Jadi April ini saya bisa mengajukan gitu, Pak ya? Enggak, ini Bu. Jadi kalau mungkin bingung ya masalah April atau Oktober. Jadi kami jelaskan kalau untuk periode April itu mengajukan berkas terlupaknya itu Oktober tahun lalu. Misalnya tadi. Jadi ya, nah terlambat saya, Pak. Kalau seandainya periode April itu berkas masuk bulan Oktober sebelumnya. Ya. Periode Oktober itu bulan April, terakhir bulan April di tahun itu. Nah, seandainya itu lewat kan untuk periode April ini, untuk periode April sudah lewat. Nah, itu boleh mengajukan di periode Oktober. Cuman masa penilaiannya tetap kalau untuk April 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Kayak Ibu ya. Itu dari 3A belum pernah ada pak setelah naik pangkat itu Bu ya? Ada pak awal, Pak? Ya, pak awal. Jadi pak awal itu pak yang melekat di SK 3A ya Bu ya? Ya, betul, betul Pak. Nah, jadi kalau seandainya Ibu untuk mengajukan 4 tahunan, tapi masuk di periode untuk penilaian di periode Oktober. Jadi Oktober ini, untuk periode Oktober ini, terakhir masa penilaiannya 30 Juni 2021. Jadi Ibu dari tetap penilaian Ibu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Itu pak pertama tahunan. Ya. Masa penilaiannya tetap 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Itu pak pertama. 2020 enggak, Pak? Dan jadi maju lamanya. Dia tahun 2019. Dia kan TMT-nya 2019. Ya. Kemudian sudah ada pak pertama kan? Pak pertamanya dia ini. Oh, kemudian dia yang pak 2020-nya belum ada kan? Ya, dia mengajukan sekarang, otomatis nanti berapa pak keluar nanti, Pak? Enggak ini, Pak. Mau ini kan? Ibu, nanya sedikit, Bu. Ya. Pak Ibu untuk 2019 sudah ada belum? 2019. Paknya. Yang 2019 apa 2020, Pak? 2019 ada belum paknya? Pak terakhir. Ada yang pak awal tadi, Pak. Pak awal. Tahun berapa itu? 1 April 2019, Pak. Jadi Bu, gini Bu, kalau Ibu mengajukan sekarang, walaupun bukan periode April, periode Oktober, tetap penilaian Ibu, kita buatkan pak pertama Ibu setelah naik pangkat, itu masa penilaiannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, itu pak pertama. Untuk pak kedua 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Pak kedua. Nah, berhubung ini untuk Oktober, periode Oktober, itu masa penilaian untuk Oktober ini 30 Juni terakhir masa penilaiannya 30 Juni 2021. Jadi Ibu cuman batas penilaian Ibu 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2020. 2 pak cuman yang keluar. Cuman penandatanganannya nanti di tanggal 1 Juli 2021. Cuman 2 pak Ibu bisa terbit. Nanti untuk periode berikutnya Ibu mengajukan lagi untuk buat pak tahunan yang ketiga. Seandainya memenuhi nilai angka kredit Ibu bisa naik. Seandainya Ibu di tahun kedua ini kan jatuhnya Ibu 2,5 tahun kalau mengajukan periode Oktober ini. Iya, Pak. Nah, seandainya Ibu angka kredit telah memenuhi unsur dinilai dan memenuhi untuk naik pangkat, Ibu bisa tadi kan Ibu 2 pak. Kalau seandainya Ibu tahunan itu kan sampai Desember 2020. Seandainya Ibu naik pangkat, itu nanti jatuhnya yang pak terakhir itu masa penilaian Ibu 1 Januari 2020
sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Jadi 1,5 tahun Ibu bisa naik. Jadi jatuhnya 2,5 tahun. Kalau unsur wajib terpenuhi dari angka kredit Ibu. Iya, pasti. Berarti nanti saya untuk tahun ini Pak ya, kan karena sudah telat tadi, saya mengajukan nanti di periode Oktober nanti ya Pak ya? Ya. Oktober nanti ya? Ibu, jadi Pak Ya. ini lampirkan Pak yang dari 2019 tadi. Pak Oh, yang 2019 yang Pak awal dilampirkan kan? Ya, Nah, Bu, saya Pak gimana Pak? setiap mau musul dupa, mau angkat, Pak yang belum dinilai dilampirkan. Iya. Itu kan belum ada SK-nya kan? Bukan Pak, maksudnya gini Pak. Kalau Pak berkaitan dengan Pak tahunan Pak. Kalau yang Pak 2019 sudah ada kan Pak ya, saya naik pangkat ke 3A itu. Nah mestinya kan kalau Pak tahunan, Pak 2020 mestinya saya udah buat kan, walaupun belum mencapai untuk naik pangkat. Nah yang 2020 Pak tahunan ini kan telat berarti saya Pak ajukannya. Mestinya kan mulai ngitungnya. Yang saya tanyakan itu kalau memang harus dimunculkan Pak tahunannya, apakah dari sekarang bisa dibuat, disusulkan, atau tidak bisa tetap digabungkan nanti di periode Oktober seperti itu Pak yang saya tanyakan. Ya, digabungkan di bulan Oktober, Bu. Tapi seandainya Ibu belum naik pangkat, tetap penilaiannya untuk periode April itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. 2020. Ya, tahun itu tersebut. Seandainya Ibu walaupun pindah periode, penilaiannya tetap 1 tahun 1 tahun. Tetap Ibu di periode April, walaupun penilaian di Oktober. Jadi Pak tahunan itu tetap wajib dibuat Bu, dan tetap disusulkan tidak apa-apa, tapi masa penilaiannya tidak berubah. Masa penilaiannya tidak berubah. Nah, masa tanggalnya saja berubah. Periodenya tetap. Karena ini penilaian April hingga Januari Desember ya Bu ya, masa periodenya. Lagi Bu, seandainya Ibu pas mengajukan sekarang walaupun 2,5 tahun jatuh. Seandainya Ibu naik pangkat memenuhi unsurnya. Jadi Ibu tinggal 1,5 tahun, Pak yang terakhir, pindah periode. Jadi periode Oktober Ibu. Kalau unsurnya sudah memenuhi, angka kreditnya sudah terpenuhi, nilai wajib Ibu misalnya nanti telah terpenuhi, boleh naik pangkat, tapi pindah periode. Pindah periode ke Oktober. Seandainya Ibu tidak naik pangkat, tetap kita buatkan 1 tahun 1 tahun. Jadi tahunan. Jadi 4 tahunan. Pak, nanya sedikit lagi Pak. Boleh. Ini kan nanti apa namanya kan sudah menggunakan sistem pengiriman berkas online kan Pak ya? Iya. Halo Pak? Iya. Ya? Iya. Itu nanti berarti semua berkas itu kan kemarin tuh saya kemudian ada yang di sekolah ini kan yang naik pangkat gitu. Di situ dikatakan bahwa dikompres berapa itu? 2 mega kalau nggak salah Pak ya? Itu yang kali di pegawaian ya benar. Iya, kalau di surat itu lanjut. Itu kan dalam bentuk PDF Pak ya? Ya. Itu 2 mega itu untuk keseluruhan apa setiap per filenya Pak? Kalau untuk keseluruhan dokumen, kalau dokumennya banyak nggak tercover Pak? Iya, baik. Saya jawab Bu ya. Jadi apakah dia tuh 2 mega itu sudah dijadikan RAR, sudah dikompres? Kalau berkasnya banyak Pak ini. Oke. Terus untuk berkas yang untuk naik pangkat itu memang permintaan kepegawaian mereka dalam bentuk scan. Setiap file ukurannya 2 mega, sama seperti Simpak dulu ya. Kita mau upload ke Simpak juga sebenarnya dibatasi, satu filenya itu 2 mega. Nah, Pak ya? Itu tupoksinya ada di umum dan kepegawaian di bagian sekretariat, bukan di bidang PTK. Jadi bidang PTK itu tupoksinya hanya sebatas mengeluarkan Pak setelah memenuhi syarat-syarat yang diupload sesuai dengan surat edaran.
kalau yang surat edaran PAK ini yang ada di portal itu tidak ada batasan ukuran PDF-nya. Saya kunci di Google Drive-nya tuh satu file ukurannya 10 mega. 10 mega. Nah, kalaupun lebih dari 10 mega silahkan konfirmasi. Nanti kita carikan mekanisme lain, apakah melalui link atau lain-lainnya. Nah, jadi tolong dipahami bahwa sebenarnya sih urusan naik pangkat itu tidak ada di kami, belum ada di kami. Itu ada di umum kepegawaian. Kami hanya batas mengeluarkan PAK di mana setiap guru itu wajib membuat PAK tahunan sesuai dengan periodenya. Karena saya kemarin ke BKD untuk diskusi masalah PAK dengan Bu Lina, akan ada sanksi sebenarnya sesuai dengan Permen PAN bahwa guru-guru yang tidak membuat PAK tahunan itu sebenarnya bisa diberhentikan dari jabatan guru dan bahkan bisa diberhentikan dari PNS. Nah, itu yang mau kita coba tertibkan. Banyak sekali guru-guru tidak membuat PAK tahunan. Sebelum itu betul-betul diberlakukan, minimal kita sudah sosialisasi. Itu intinya, Bu. Satu lagi Pak, boleh Pak ya? Boleh Bu, lanjut. Yang untuk untuk karya inovasi itu yang di bagian apa? Untuk Pak itu kan ada yang inovasi ya Pak ya? Ya, lanjut. Nah, kalau untuk inovasi itu apakah itu harus individual yang mengajukan? Apa boleh gandeng hasil inovasi itu misalnya bergandeng seperti saya kan hasil inovasi bergandeng dengan siswa Pak? Itu apa boleh dijadikan kita angkat untuk jadikan ya penilaian di inovasi itu? Pengembangan diri ya? Di mana itu kan inovasi seperti itu Pak? Boleh. Jawabannya boleh Bu? Boleh. Boleh ya? Kan saya kan sama siswa saya Pak Anang kemarin yang kita ikut inovasi kan berarti saya boleh mengangkatnya itu Pak ya? Kita kan bagian dari tim Bu. Ada SK tim inovasinya kan? Oh iya. Nah, ada SK tim inovasinya ada. Kita ada kontribusi Bu terhadap inovasi itu sehingga kita juga berhak untuk dinilai. Iya, walaupun misalnya saya kan tidak sendirian dalam inovasi itu melibatkan siswa, tidak masalah itu Pak ya, bisa dinaikkan Pak ya, dimasukkan Pak ya? Harusnya boleh ya. Boleh. Boleh lah Pak. Ya. Kan lumayan. Ya. Oke. Iya. Oke Pak Anang dan semuanya terima kasih Pak, itu saja yang saya tanyakan untuk sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum melanjutkan pertanyaan, saya barusan membaca chat dari Bu Misniati, baru bisa bergabung karena ada tamu. Mohon berkenan Bu Mis untuk memberikan sambutan atau menjelaskan kondisi pelaksanaan PAK di sana, kemudian permasalahan dan solusinya apa, harapan ke depannya seperti apa, sehingga dapat menjadi masukan kami untuk mengambil kebijakan atau keputusan pimpinan di sini. Silakan Bu Mis, mohon maaf sebelumnya Bu Mis saya lupa mengundang di Sungai Rotan. Itu kemarin betul-betul kesalahan saya. Jadi saya juga berpikir, waduh, sudahlah kita Zoom pertama untuk masalah PAK ini. SMK Negeri 1 Muara ini adalah sekolah pertama se-Sumsel. Jadi sekolah lain belum ada. Ada memang beberapa yang tatap muka. Bu Mis silakan di-unmute, kalau bisa dipencet gambar unmute. Nah, sudah ya. Silakan Bu Mis mungkin bisa memberi sambutan, menjelaskan kondisi di sana, permasalahan, solusi, dan harapan ke depannya. Waktu dan kesempatan kami persilahkan, Bu. Ini nyantai Pak Anang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang. Ya. Pertama saya ingin ucapin terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Karena Pak Anang sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi tentang pengusulan PAK. Iya. Maafkan tadi karena saya masih ada tamu tadi. Tidak apa-apa, santai. Kelewatan Pak Anang ya. Siap. Jadi, Pak Anang, masalah PAK ini rasanya yang terbaru ini kan ada aplikasi Pak Anang ya. Iya. Artinya teman-teman itu tidak perlu membawa berkas langsung ke Palembang ya. Iya. Kalau saya tidak salah, jadi di scan semua, dikirim melalui file, hanya secara online. Ya. Nah mungkin karena ini baru, mungkin ini kedepannya mungkin akan ada banyak hambatan mungkin, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak kalau kita mengikuti apa petunjuk dari Pak Anang. Ya.
Jadi saya berterima kasih Pak Anang, teman-teman saya yang pada hari ini mungkin ada beberapa yang belum sempat gabung, ya. Mungkin ada beberapa juga yang mau pensiun juga mungkin males ikut. Jadi mohon maafkan yang itu. Mungkin ada beberapa juga yang sedang ngajar online. Siap. Saya hanya ingin minta kepada teman-teman semua guru-guru yang terutama yang masih muda-muda, yang pangkatnya masih istilahnya masih banyak ke depannya akan naik pangkat. Nah, itu tolong diikuti, bertanyalah sedetail-detailnya dengan Pak Anang. Kita bersyukur kita punya kasih PTK SMK yang sangat kreatif, ya, yang berdedikasi tinggi, yang punya banyak inovasi. Mudah-mudahan ke depannya untuk mengusulkan PAK itu tidak terlalu ribet, Pak Anang. Mudah-mudahan. Amin. Tidak terlalu ribet. Jadi yang penting syarat-syaratnya kita penuhin. Dan insya Allah PAK itu nanti insya Allah akan keluar dengan sendirinya, Pak Anang, ya. Tidak perlu guru capek-capek ke Palembang, ya. Kalau seandainya masih ada hal-hal yang kurang, mungkin bisa diinformasikan. Jadi sekali lagi Pak Anang, makasih banyak atas waktunya. Saya nggak nyangka karena dadakan juga Pak Anang, ya. Ya, betul-betul mendadak. Dadakan kemarin kapan ya Pak Anang ngomong kemarin sore ya? Semalam Bu. Halo? Ya, sore semalam ya. Alhamdulillah ini jam 11 ini Zoom meetingnya bisa terlaksana. Mudah-mudahan kalau nanti masih ada hal-hal yang akan kami sampaikan, kami tanyakan, mudah-mudahan Pak Anangnya tidak keberatan. Siap. Atau mungkin kami undang Pak Anang kembali datang ke suara ini. Siap, Bu. Ya Pak Anang, ya. Oke. Itu saja dari saya Pak Anang. Teman-teman kalau masih ada undang-undang masalah PAK, itu tolong sampaikanlah ke Pak Anang, ahlinya, Bapak Ibu, ya, supaya nanti pada saatnya kita mengusulkan PAK tidak terkendala lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nis selaku Kepala SMK Negeri 1 Muara Enim. Berikut itu tadi Bapak Ibu sekalian kita dengarkan arahan dari Kepala Sekolah, khususnya kepada guru-guru muda yang perjalanan pangkatnya masih panjang. Tentu 4 tahunannya juga harus disiplin, ya. Dan silahkan, ada lagi pertanyaan. Tadi kita sudah ada beberapa pertanyaan pendahulu Bu Nis. Dan nanti saya coba rakom lagi, saya akan posting di portal untuk pertanyaan dan jawabannya supaya menjadi acuan bersama. Silahkan Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya langsung aktifkan saja speakernya. Dipencet gambar mikrofon yang ada di pojok kiri bawahnya untuk mengaktifkan mikrofon dan bertanya. Silahkan. Mumpung ada Ibu Kepala Sekolahnya nih. Jadi bisa bertanya langsung dan didengar oleh Bu. Siapa ini yang bicara? Kok jadi pada takut? Nah ya siap. Ini. Siapa ini? Waalaikumsalam. Kedengeran Pak? Kedengeran. Nah, saya Karni Nurialisari Pak, ya. Mau bertanya, kemarin sudah naik pangkat untuk periode April. Jadi PAK terakhirnya di bulan Oktober. Nah, untuk pengembangan diri Karni itu ada yang belum masuk, bisa nggak bukan untuk periode naik pangkat berikutnya? Pengembangan dirinya ada yang tertinggal, ya? Iya Pak. Ada lagi Bu? Saja Pak. Oke, Pak Elvan, ini pengembangan diri periode sebelumnya belum dimasukkan, mau diikutkan lagi di periode berikutnya, boleh nggak? Iya, maksudnya kan belum dihitung, Mas. Beberapa pengembangan diri yang belum dimasukkan, bisa nggak untuk naik pangkat berikutnya digunakan? Kalau belum dinilai itu secara logika ya Pak ya? Iya. Silakan Pak Elvan. Untuk pengembangan diri berupa sertifikat, boleh Ibu ajukan kembali oleh tim. Mungkin mereka ada yang lalai, bisa jadi karena terlalu banyak yang dinilai. Satu mungkin juga yang Ibu ajukan itu
mungkin tidak linear barangkali Bu. Makanya tidak dinilai oleh tim. Cuman boleh ajukan kembali. Mudah-mudahan itu selip mungkin dinilai oleh tim. Boleh diajukan kembali Bu. Enggak, itu Pak, pengembangan dirinya itu baru dapat setelah mengajukan PAK. Boleh Bu, baru dapat lagi. Berarti belum yang kemarinnya ya? Masuk berarti Bu. Boleh Bu. Bisa Pak ya? Ya, bisa diajukan kembali. Jangan lupa surat tugasnya Bu. Surat tugas ya. Bu. Oh iya Pak. Jangan lupa surat tugas dari sekolah. Ibu. Iya, makasih Pak. Ya, baik. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, untuk pengembangan diri yang belum diajukan, belum dinilai karena memang periode sebelumnya sudah ditutup masanya dan kita baru mendapatkan PD-nya sesudah itu sehingga belum diikutkan, maka silakan diajukan kembali dengan tetap mengikuti persyaratannya, diantaranya yaitu surat tugas. Ya, silakan yang lain. Tadi ada yang melambaikan tangan, terus ngilang lagi nih. Silakan Bapak Ibu, kami juga sambil saling update nih, saling diskusi, saling belajar, supaya kita satu persepsi. Silakan langsung bicara. Siapa yang mau bicara? Bertanya? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Diklik gambar unmute di pojok kiri bawah. Seperti biasa, Bapak Ibu dengan anak-anak juga Zoom seperti ini. Kalau tidak ada pertanyaan tentang PAK, saya akan membuka pertanyaan tentang SIM PKB. Saya akan menampung SIM PKB karena memang untuk guru penggerak, PPG, untuk lain-lainnya SIM PKB ini lagi banyak-banyaknya permasalahan juga. Pak Anang nanya, Pak Anang. Silakan. Pak Anang kan ada guru kita ini kan baru lulus PNS kemarin, tapi di SMP. Oh. Jadi SIM PKB-nya kan di SMK, jadi mereka ingin mencabut itu gimana caranya Pak Anang? SIM PKB SMP pindah ke SMK. Baik Bu. Iya, pindah ke SMP dia. Baik, saya tadi sempat diskusi dengan admin kami SIM PKB, Pak Happy dan Pak Afri. Kebetulan beliau lagi rapat anggaran. Kata Pak Happy tadi pengubahan satmikalnya itu dilakukan melalui Dapodik, Bu. Kalau periode sebelumnya itu bisa melalui kami admin, kami akan merubah satmikalnya. Sekarang dikunci, kami hanya bisa punya kewenangan untuk mereset. Sehingga selain urusan reset password itu sinkron dengan Dapodiknya. Nanti kalau Dapodiknya telah diubah, terus telah disinkron di SMK, harusnya SIM PKB ketika dia narik data itu sudah ngikut. SIM PKB akan sinkron juga. Kalau itu pun belum, nanti silahkan Bu diajukan pertanyaan di portal. Ini juga saya sampaikan, saya share lagi Bu ya. Kita kan ada yang namanya portal Dinas Pendidikan, nanti saya coba WA ke Ibu dengan alamat ptk.disdiksumsel.com. Nah, ketika kita buka alamat ini yang versi laptopnya atau versi website di desktopnya, ada bagian tanya jawab. Silahkan bertanya di sini. Tanya jawab tinggal diketik pertanyaannya apa. Kalau memang solusi dari sinkron Dapodik sudah dilaksanakan dalam waktu yang agak lama belum ada perubahan, bertanya di sini, nanti kami punya staf admin yang akan merespon. Atau melalui bagian aplikasi, ini ada konsultasi SIM PKB. Ketika ada yang ingin mereset password atau melakukan perubahan satmikal dan lain sebagainya, boleh melalui sini juga dengan mengupload surat permohonannya. Nanti kami coba teruskan ke Pak Wantoro selaku Dapodik, admin Dapodik Dinas, atau kami akan konsultasikan ke tim Satgas Dapodik. Jadi itu ya solusinya Bu Is ya. Kita coba beberapa solusi. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, makasih Pak. Siap. Baik, yang lain Bu Is, mungkin ada rekan guru atau yang lain ingin bertanya tentang SIM PKB, silakan.
Silakan Bapak Ibu guru, ini kesempatan baik kita bertanya Bapak Ibu. Ya. Tidak ada masalah, mudah-mudahan SIM PKB di sana Bu, selain yang tadi. Izin bertanya Pak. Oh, boleh, silakan. Dari mana? Ya. Siapa nih? Dari Santi Pak. Iya, Bu Santi. Santi. Ya, iya. Oke Bu Santi, lanjut. Iya, operator Dapodik Pak. Oh iya, sip. Gimana Bu Santi? Ya. Meneruskan pertanyaan dari kepala sekolah. Siap. Karena ada kaitannya dengan Dapodik. Ya. Jadi kebetulan kita itu ada 3 guru kita yang lulus CPNS. Jadi dari SMK, yang 2 diantaranya 2 itu dari SMK, lulusnya di SMP Pak. Oh. Jadi CPNS-nya itu di SMP. Iya. Dari Dapodik kita sudah keluarkan sesuai dengan TMTSK mereka diterima. Ya. Kemudian sekarang guru ini bertanya bagaimana untuk memindah indukkan SIM PKB mereka ke SIM PKB SMP gitu. Kalau dari Dapodiknya kita sudah keluarkan dan kita sudah lakukan sinkronisasi. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan ini selanjutnya PTK atau guru yang bersangkutan itu harus bagaimana Pak gitu. Terima kasih. Siap Bu Santi. Saya langsung jawab. Jadi solusinya tadi seperti hasil diskusi saya dengan Pak Happy. Beliau mengatakan itu perpindahannya melalui perpindahan antar server secara sistem. Tapi tidak ada salahnya Bu Santi membuatkan surat permohonan dari 2 guru yang bersangkutan itu 1 surat saja. Singkat saja, permohonan perpindahan submikal atau perpindahan penugasan di SIM PKB. Jelaskan namanya bahwa dulu dia di SMP, sekarang di SMK Negeri 1 Muara Enim, dan mohon untuk dipindahkan Dapodik, dan kami telah melakukan proses perpindahan data di Dapodik sudah sinkron. Silahkan ditandatangani surat permohonan itu, boleh oleh yang bersangkutan diketahui kepala sekolah atau boleh oleh kepala sekolah sendiri atau wakil. Dicap kemudian difoto ya. Silahkan diupload di bagian aplikasi. Tadi ada tentang konsultasi SIM PKB. Nah, nanti kami akan merekap untuk jadi bahan diskusi kami ke grup SIM PKB yang ada admin pusatnya. Jadi kami punya grup yang terdiri dari admin SIM PKB se-Indonesia. Nah, di situ nanti kami akan coba bahas lagi berdasarkan surat yang diajukan. Itu solusinya Bu Santi ya. Ajukan surat iya. Portal, upload di portal bagian aplikasi ya. Oke. Suratnya ditujukan kepada Kepala Dinas CQ Kepala Bidang PTK boleh. Oh, ke Kepala Dinas. Oh ya, siap. Kepala Dinas CQ Kabid PTK gitu ya. Iya. Nah, di sini kan tadi ada, saya share screen lagi di bagian aplikasi tadi ada bagian konsultasi ya, konsultasi SIM PKB. Nah, di situ ya. Coba saya buka lagi sekali lagi ppk.disdiksumsel.com. Kemudian di sini ada bagian aplikasi. Kemudian ada bagian konsultasi SIM PKB. Nah, disitulah nanti kita upload surat permohonan kita. Nah, nanti kami respon di sini juga. Juga nanti kami akan konfirmasikan hasilnya melalui portal bidang PTK. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak atas Sama-sama. informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Muara Enim? Ini cukup banyak yang bergabung, 27 kita serombongan, alhamdulillah. Bisa mengimbaskan teman-teman yang lain. Ternyata datang lama, betul aku pakai atau begini nanti. Yang penting Pak. Makasih banyak Pak Anang atas waktunya, atas ilmunya, atas informasinya. Mudah-mudahan ke depan teman-teman yang akan mengusulkan Pak itu tidak begitu banyak mengalami kendala. Ya. Saya bersyukur sekali terus terang Pak Anang mau meluangkan waktu untuk khusus SMK Negeri 1 Muara Enim. Ya, siap Bu Miss. Baik,
Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kami juga pamit undur diri, Bu Mis dan rekan-rekan di sana. Iya, selamat bertugas Pak Anang. Makin sukses. Ya. Kita akhiri rapat ini, Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.